Januari isinya apa? Jangan sakiti jambret, jualan es gabus, juragan dari Solo. Apa artinya jasa palsu bagi orang-orang yang dulu mau kuliah buru-buru, gak lulus bikin jasa palsu. Hati-hati buat saksi-saksi Jokowi ya, saksi ijazahnya Jokowi. Karena ada pasalnya tuh kalau bohong, 7 tahun penjara. Jangan tukang bohong lo, tukang bohong lo ikutin, lo bantuin. Pasti ujung-ujung bohong lagi. Dan ada pasalnya 7 tahun penjara. Hati-hati ya. Kalian udah lihat salinan ijazah Jokowi belum? Ya, fotonya sama yang selama ini beredar. Jadi gua minta tolong sama ChatGPT buat gambarin orang yang ada di foto itu bagaimana rupanya kalau seumuran dengan Jokowi yang sekarang. Ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Aneh banget. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Mexos. Lagi-lagi guys ya, netizen menyindir dan meledek seorang Pak Mulyono ini guys ya. Karena ya selama ini teman-teman udah lihat ya, berbagai kebijakan beliau ini banyak yang blobok, korupsi di mana-mana kan. Apalagi sekarang soal ijazahnya nggak tahu sampai kapan bisa kelar nih guys. Apalagi baru-baru ini kan malah ada drama lagi, ada nama beliau di saat KKN dipanggil Jack. Ini kan nggak tahu nih entah mau drama apa lagi gitu guys ya. Sebenarnya kalau Pak Mulyono ini harus lihat ya komentar-komentar di media sosial gitu, bahwa rakyat Indonesia ini udah muak banget sebenarnya sama beliau ini gitu guys. Apalagi kalau dia kan ngomongnya sen kanan tapi belok gini kan, tahu sendiri. Jadi benar-benar udah muak banget sih guys. Makanya netizen rame-rame kan menyindir terus seorang Pak Mulyono ini. Sekali muncul di media sosial, lihat aja komentar-komentar para netizen, pasti negatif semua. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Oh, itu ya wujud salinan ijazah Jokowi. Pantesan dia dari dulu gak pernah mau nunjukinya di depan pengadilan. Ternyata ijazahnya yang itu. Kalau yang itu sering saya lihat dari dulu di berbagai medsos. Ya, fotonya foto yang itu. BTW itu foto siapa ya? Kok nggak kenal? Semuanya tidak pernah bisa menunjukkan 3 hal. Bagaimana ijazah Pak Joko Widodo, kapan wisudanya, dan seperti apa ya. Karenanya di dalam gugatan CLS ini kami kendalinya. Kalau kami membiarkan kemarin 5 orang saksi itu dalam rangka membuka kebohongan dan membuka kepanikan. Jadi meskipun sudah dibantu oleh Badan Reserse Kriminal dengan menghadirkan bukti foto-foto, tetapi kan terungkap foto-foto itu pun tidak berpengaruh. Bahkan mereka sekarang membangun narasi, beberapa orang mengunjungi Pak Jokowi meyakinkan jika cek itu benar, itu sudah lewat. Jadi isunya sudah bukan lagi tentang Bang Jack. Isunya tanggal 18 itu kita akan meng-KO pengadilan. Kalau majelis hakimnya tidak objektif, kita lebih-lebih meng-KO para tergugat, berarti meng-KO Pak Joko Widodo, meng-KO Bu Rektor Ova Emilia, meng-KO Wakil Rektor 2 dan kepolisian. Jadi kita tidak akan terjebak itu. Kalau kemarin kita tampilkan itu biar muncul di masyarakat, ini loh orang bohong itu diikutkan bohong, saksinya bohong, dan karena bohong ya jadinya omong kosong ya.
Jadi saya ingatkan, persidangan kemarin kendati sudah menghadirkan 5 saksi dari pihak tergugat, tetapi kalau kalian pelajari bagaimana mungkin kepolisian yang juga kami gugat, dia bisa nitipkan foto kepada Bu Rince ya satu, dan menitipkan foto juga kepada Bu Yohana, tetapi kepolisian tidak berani berkomentar ya. Oke. Karena apa? Karena ini makin menyulitkan, dan yang pasti ketika persidangan itu tidak mampu menghadirkan persoalan utama dalam hal ini saksi dan juga Pak Jokowi, maka patut ditengarai mereka takut ketika notabene orang lembaga-lembaga yang kita gugat itu ada, mereka takut kalau mereka membuktikan, maka mereka pinjam saksi-saksi yang kasihan juga sih sebenarnya, kalau dari umur jelas itu lebih tua dibanding Pak Joko Widodo begitu ya. Jadi mereka kejebak dengan permainan sendiri. Dipikirnya kami tanya KKN, kami padahal tanya pertamanya CLS, dan ketika citizen lawsuit itu dibenarkan bahwa Pak Ana Pak Lurah merasa terganggu juga dengan ketidakjelasan ijazah, kemudian Bu Yohana terganggu juga dengan ketidakjelasan ijazah, kemudian Bu Rice juga terganggu, maka itu selesai. Jadi intinya di situ. Nah, yang lain itu cuman kebohongan yang coba kami tampilkan, kami eksplorasi. Jadi mereka sudah kejebak dengan namanya killing field, ladang pembantaian ya. Nah, terus bagaimana dengan media sosial, bagaimana dengan termasuk televisi, acara talk show? Saya pikir itu tidak ngaruh apapun karena itu debat kusir. Lebih-lebih saya pernah melihat satu tayangan televisi di mana pengacara mantan suaminya Daniati, Farhad Abbas, itu yang disuruh berhenti ngomong karena dia bicara bunuh diri, kacau ya. Itu saking habisnya data, habisan informasi, habisnya pasokan, jadi ngomong sekenanya. Oke. Mana sekarang? Setelah tak lagi menjabat presiden, Jokowi justru tampil sebagai figur politik yang kehadirannya dianggap sangat problematik. Bukan karena statusnya sebagai warga negara biasa, melainkan karena simbol dan pesan politiknya yang ia bawa. Bagi Om Begawan, kedatangannya ke Makassar untuk bicara di Rakernas PSI menjadi penegasan bahwa pusat gravitasi politik ex-gubernur Jakarta ini bukan lagi kepentingan rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk membela rakyat. Nah, apa? Ada yang coba nebak kalau dia tak lagi ngomong kepentingan rakyat. Terus yang dia perhatikan apa? Ya apalagi kalau bukan ingkar kekuasaan keluarga. Dilingkar kekuasaan keluarga aja. Nasu syahwat tentang kekuasaan saja. Serta mempertahankan pengaruh kekuasaannya saja. Pokoknya dalam pikiran mereka adalah kekuasaan dan rakyat harus nurut. Dia tidak akan dipikirkan oleh mereka. Anehnya banyak rakyat yang tidak paham dan gagih-gagih. Justru banyak yang memuja. Meskipun jumlahnya memang tidak begitu signifikan. Abang ngomong serupa dengan semua yang dia lakukan setelah purna tugas. Sebelumnya mengkhianati partai yang selama ini mendukungnya. Kapan Jokowi nanti nyenggol bicara tentang penderitaan rakyat? Ada ironi besar. Seorang mantan presiden yang dulu dielulukan karena anak-anaknya nolak ikutan berpolitik, neng saiki justru aktif menatap panggung, menyiapkan barisan, memberi komando, mengorkestrasi pasukan. Jokowi saat ini sebenarnya antitesa sosoknya saat jadi wali kota duluan di Surakarta hingga periode pertamanya menjabat presiden. Bayangkan, satu sosok bisa berbeda 180 derajat dengan sebelumnya. Aneh, karena memang sudah direncanakan atau karena memang karakter, atau karena memang nafsu syahwat yang tiba-tiba ada dalam hatinya. Jokowi, seorang Jokowi ini sudah menjadi 3 periode untuk memimpin Indonesia ini. Kenapa aku bilang 3 periode? Di pemikiran saya ini ya, seorang Prabowo ini sebatas presiden boneka. Selama dipimpin sama Prabowo ini ya, apa kata Jokowi? Ini di pemikiran saya. Selama Prabowo memimpin, apa yang dilakukan? Semuanya apa kata Jokowi? Siapapun
orang, mantan menterinya, mantan siapa yang tidak mau menurut kata Jokowi, lu akan diperiksa sama KPK, lu akan dikriminalisasi. Itu di pemikiran saya. Tapi buktinya contoh-contoh banyak. Tapi kalau lu nurut sama kata Jokowi, masuk PSI, selesai. Lu tidak akan disentuh sama hukum. Lu mau maling kek, mau apa kek, lah kalau lu masuk PSI bebas. Di pemikiran saya ya PSI itu ya sarang maling. Seorang Prabowo ini ya presiden-presidenan, cuma presiden ya boneka. Karena apa? Prabowo ini ya boneka. Jokowi ini kan terlaki kan mau masuk nih menjadi Watimpres kan, penasehat presiden. Hancurlah Indonesia. Prabowo cuma disuruh ke sana, disuruh ke sini, seperti wayang. Itu di pemikiran saya. Salwaras. Kenapa komentar ini penting untuk dibaca oleh Jokowi dan keluarga, Kaisang dan PSI? Ya supaya mereka sadar bahwa mereka ini dibenci gitu. Supaya mereka ngerti. Agar ke depan ya nggak sok-sokan lah minimal. Dan komentar-komentar yang ada di YouTube itu adalah komentar yang jujur sekali dirasakan oleh banyak orang. Kalau lembaga survei gitu ya, dengan angka-angka yang wah masih mengharapkan Jokowi, merasa bahwa Jokowi itu lebih baik dibandingkan Pak Prabowo dan sebagainya, ya mungkin itu adalah bagian dari cara kerja-kerja survei dalam rangka menyenangkan klien supaya kliennya ketagihannya, karena dipuji itu kan candu ya. Kalau angkanya bagus, wah pesan lagi ya besok ya. Bisa repeat order surveinya gitu. Jadi itu tidak terlalu netral atau tidak terlalu jujur. Kalau Pak Jokowi atau keluarga atau Kaisang mau melihat kondisi real di sosial media, ya lihatlah di YouTube atau di kolom komentar sosial media, seperti yang dulu ketika Jokowi jadi presiden itu selalu rutin dilakukan dan selalu rutin dibacakan ketika Jokowi sedang makan siang. Ya kalau sekarang semoga itu juga masih bisa dilakukan, atau setidaknya menyadarkan Jokowi dan keluarga untuk mengaktifkan lagi bacaan kolom komentar terhadap Jokowi dan keluarga. Ya semoga dengan begitu bisa lebih baik gitu, karena semua yang disampaikan sama Jokowi soal ambisinya, soal nggak tahu malunya, itu adalah sebuah fakta yang dibenci sama banyak orang gitu. Jadi kalau udah tahu dibenci malah nggak tahu diri gitu, itu kan ya agak bahaya ya. Agak bahaya karena itu akan menimbulkan dendam dan perasaan-perasaan yang menyakitkan.